Gua nggak percaya dan nggak takut sama yang kayak gitu-gituan lah, yang goib-goib, mistis. Tapi gara-gara rumah ini, gua akhirnya tahu kalau mereka itu ada, nyata, dan mengancam. Selamat malam, kita ketemu lagi di Kimata. Kita mau cerita. Yes, betul. Malam hari ini saya sebagai pendamping, sidekick. Betul. Macam Batman dan juga Robin. Betul, tapi dia lebih ke khodam gua. Nah, itu dia. Karena sekarang kita akan membahas khodam ya. Bukan dong, bukan. khodam udah. Udah ya? Udah lama soalnya. Ini ada Ibun Zaki. Ya. Ya, lebih kenal dengan Ibun Marawis. Salah, itu udah lama. Udah lama. Oke. Bun, malam ini kita mau cerita sebuah cerita yang dikirimin dari sorip kita nih. Sobat Karib. Jadi Om Bre, Mas Bre, Tante Bre, kita akan sama-sama mendengarkan sebuah cerita yang udah dikirim dan juga sudah diizinin sama yang punya cerita. Oh, untuk kita ceritain di sini. Oke. Namanya Jason Anger. Don't Look Back in Anger berarti itu ya. Oh, baru reunian tuh? Baru reunian, nanti betul, dia. Betul. Kita harus nonton. Ceritanya gimana? Ceritanya begini, mereka reunian dan mereka ketemu di... Bukan. Oh, bukan. Bukan itu. Bukan Liam sama Noel Gallagher ya, bukan. Oke. Jadi gini, untuk Om Bre, Mas Bre, Tante Bre, ini ceritanya ada beberapa kasus dari satu cerita, itu ada beberapa cerita part-partnya. Jadi nanti gua akan ceritain satu-satu. Jadi gini, cerita ini dimulai ketika kakak gue kena PHK tahun lalu. Ini ceritanya Jason. Kebetulan kami hanya hidup berdua dan gue masih sekolah, gitu. Kondisi ini membuat kami sepakat untuk lebih mengatur keuangan. Jadi kami pindah dari kontrakan kecil ke rumah kontrakan yang lebih luas. Harapannya rumah itu bisa jadi tempat berdagang kakak gue, gitu. Singkat cerita deh, dari internet kita nemuin rumah ini nih, rumah lama, harga 7 juta per tahun. Dengan 3 kamar tidur, 2 kamar mandi, dan mobil bisa masuk 2. Murah banget dong. Makanya murah kan? Iya. Nah, dan katanya halamannya luas. Gua ngerasa ganjil, dan gua nggak setuju untuk ambil rumah ini. Tapi karena kondisi kakak gua akhirnya memaksa dan nekat, gara-gara halaman yang luas itu, jadi dia mikir, oh bisa dipakai untuk dagang nih, gitu. Sampai akhirnya kita pindahanlah ke rumah itu. Dan yang punya juga katanya orangnya baik banget. Dan itu rumah kuno, tapi dibersihin dan dicat ulang lagi. Gitu. Jujur ya, katanya Jason, gua nggak percaya dan nggak takut sama yang kayak gitu-gituan lah, yang goib-goib, mistis. Tapi gara-gara rumah ini, gua akhirnya tahu kalau mereka itu ada, nyata, dan mengancam. Mengancam malah? Katanya mengancam. Berarti lu dapat rumah harga 7 juta, tapi lu terancam? Lu terancam. Dan lu khawatir jadi? Betul. Nah, lanjut cerita di kasus pertama. Teriakan wanita di kamar Bang Robi. Wah, bisa baik Bang Robi ya. Ini malam pertama nggak nih? Bukan, malam pertama ada nanti. Oh, ada pertama juga. Ini kasus yang pertama, teriakan wanita di kamar Bang Robi. Jadi, Robi ini adalah teman kakak gue yang juga kena PHK. Dia ikut gabung di rumah yang gue tinggalin sama kakak gue. Oh, jadi kontrak bareng akhirnya. Niatnya juga buka usaha bareng nih sama kakak gue katanya. Kamar Bang Robi ada di deket dapur. Jaraknya nggak terlalu jauh dari kamar mereka berdua. Sedangkan kamar gua dan kakak gua letaknya di bagian depan. Gitu. Ceritanya berawal pas lagi aja baru pindahan. Gua sama kakak gua ini benar-benar sibuk ngeberesin rumah tuh sampai maghrib. Sampai lupa sama Bang Robi. Kata kakak gua, Bang Robi ini lagi tidur di kamarnya. Gitu. Makanya nggak kedengeran suaranya. Ada nih si Bang Robi. Tapi tiba-tiba mereka berdua dengar ada yang teriak dari kamarnya si Bang Robi. Tapi yang teriak cewek. Nah, yang teriak justru cewek dan ketawa kenceng melengking dari kamarnya si Bang Robi. Jangan-jangan Bang Robi bawa orang ke dalam. Bisa jadi. Tapi kan kita nggak tahu nih ya. Nah, akhirnya gue sama kakak gue langsung lari ke lokasi, coba dibuka pintunya, tapi ternyata dikunci. Dan mereka masih dengar juga Bang Robi teriak-teriak dari dalam. Bang Robi juga teriak? Katanya Bang Robi teriak. Nah,
nggak bisa kebuka juga, akhirnya didobrak pintunya, gitu. Pas mau didobrak, Bang Robi keluar, terus santai aja. Lu ngapain sih Bang teriak-teriak? Gitu, ini kata Jason. Terus si Robi bales, lah lu berdua ngapain di sini? Terus kakaknya si Jason bilang, lah gimana sih Bang, tadi kita denger abang teriak-teriak di kamar. Terus si Robinya bilang, emang iya? Gitu. Masa gitu ekspresinya? Iya, nggak kan zaman sekarang. Anak zaman sekarang. Nah, abis itu Bang Robi jelasin kalau dia memang dari tadi tuh tidur. Sebenarnya Bang Robi tidur. Pules, heeh. Yang ketawa cewek itu nggak tahu asal usulnya gimana? Nggak tahu. Suaranya Bang Robi pun nggak tahu dari mana? Nggak tahu dari mana. Makanya dia akhirnya berdua sama kakaknya cuma lihat-lihatan doang. Dalam hati si Jason bilang, lah kalau dia tidur, terus siapa yang tadi teriak-teriak? Itu dia. Itu dia, iya kan? Nah, terus ini kasus kedua. Malam pertama. Yeah. Oh, ini yang malam pertama. Oke. Jadi malamnya katanya kami bertiga keluar cari makan. Niatnya cuma bungkus aja nih untuk di rumah. Pas jalan di halaman tetangga kami lihat ada ibu-ibu berdiri dan bapak-bapak lagi baca koran. Hah? Terus disapa lah. Mereka juga cuma ngangguk doang. Cuma ganjilnya katanya pakaiannya kayak bukan pakaian zaman sekarang. Oh, pakaian orang dulu. Pakaian orang dulu, gitu. Singkat cerita, setelah beli makanan, mereka ngelewat rumah tetangga yang tadi, tapi udah nggak kelihatan nih si bapak dan ibunya ini. Oh, mungkin udah masuk. Secara positif udah masuk nih ke dalam rumah, ya kan? Nah, akhirnya sampai di rumah, kebetulan katanya Jason, gua mau buka pintunya nih, tapi ada yang aneh. Gue dengar suara tertawa anak kecil dari dalam rumah. Ketawanya seperti lagi main. Kakak gue sama Bang Robi nggak denger. Gue malah dikatain, lu mabuk ya? Lah lu pergi bertiga bareng gimana mabuknya? Iya kan? Mungkin. Nggak mungkin. Kan pergi keluar makan, iya kan? Akhirnya buat mastiin gue buka pintunya, kata Jason. Pas gue buka rasanya kayak ada angin datang dari dalam rumah. Nabrak gitu, kenceng banget katanya. Kakak gue sama Bang Robi ternyata juga ngerasain angin kenceng itu. Jadi akhirnya mereka bertiga saling lihat-lihatan sambil bertanya-tanya. Karena nggak mau ambil pusing, akhirnya mereka masuk nih. Dan akhirnya makan bareng di dalam rumah. Setelah makan, katanya si Jason pergi ke kamar, sedangkan si kakaknya sama Bang Robi ngerokok nih sambil ngobrol gitu. Akhirnya dia tidur. Belum lama gue tidur, katanya kamar gue rasanya panas dan sumpek banget. Padahal kamar gue cukup luas. Gue akhirnya bangun buat nyalain kipas. Pas gue mau injek lantai, gue lihat banyak banget kelabang di lantai. Teriaklah gue. Merinding aing. Gue juga jadi. Iya kan? Gue merinding nih. Nah, terus katanya makin serem lagi nih. Tembok kamar gue tiba-tiba warnanya jadi merah. Kayak ada pantulan lampu warna merah gitu katanya. Gue panik dan teriak minta tolong, tapi nggak ada yang denger. Sampai akhirnya gue lihat ke atas lemari. Gue lihat sosok orang lagi jongkok. Wow. Mukanya hancur. Dan sosok itu ngeliat ke Jason sambil nyengir. Awalnya dia diem sampai akhirnya perlahan turun ke arah gue katanya. Merangkak kayak cicak. Aduh, saking takutnya gue cuman bisa tutupan bantal sambil lanjut teriak manggil kakak gue. Gak lama kemudian mereka datang. Posisi gue lagi nangis dan mereka cuman ngetawain gue. Marahlah gue. Habis itu gue teriak minta pindah. Gue bilang, ini rumah ada demitnya. Nah pas mereka datang itu kamar gue jadi nampak biasa-biasa aja. Normal, balik normal, nggak merah lagi gitu. Jadi bilang benar-benar nampak kayak sebelum gue tidur nih, balik back to normal gitu. Gue sempat mikir jangan-jangan gue ngimpi. Kemudian gue lanjut sholat, yasinan, setel musik, terus tidur lagi. Nah, aman tuh. Itu aman. Kasus ketiga, makanan basi. Masih lanjut nih, Masih lanjut. Nah, jadi akhirnya mereka bertiga nih, Jason, si kakaknya sama Robi, buka usaha warung makanan di halaman rumah. Gitu. Jadi warung kami buka dari sore sampai malam, karena paginya kami harus belanja dulu. Seminggu berjalan, warungnya lumayan rame. Sampai satu malam, ada pengunjung
lagi rame-ramenya di malam minggu, tiba-tiba ada pembeli yang marah-marah sama abang gue katanya. Katanya nasi busuk kok dijual. Kakak gue nggak terima nggak terima bahan-bahan yang dibeli kan katanya masih bagus semua dong. Betul. Masa tiba-tiba nasi bisa busuk gitu. Nah dari satu pembeli sampai akhirnya banyak pembeli yang ngeluh katanya makanan yang jual abang kok tiba-tiba basi nih gitu. Pas abang gue cobain bener dong tuh makanan bau busuk semua. Dan katanya gue nyium juga kata Jason sampai gue ikutan muntah saking bau busuknya. Nah akhirnya si Jason ngecek nih bahan makanan, ternyata semuanya basi. Bahkan sampai telurnya juga ikutan basi. Akhirnya pembeli pada pergi, nggak ada yang bayar, kakak gue marah, emosi, dan kemudian dia lempar telur yang ada di wadah sampai pada jatuh. Nah pas telurnya pada jatuh, gue lihat sendiri telurnya busuk. Udah aneh warnanya. Ya udah gitu. hitam-hitam gitu. Iya. Bahkan katanya ada yang udah jadi bentuk anak ayam. Hah? Iya. Emang kayak gitu kalau telur busuk? Bener, ada yang kayak gitu. Janin ya, kayak janin ayam gitu. Akhirnya katanya kita tutup warung, kakak gue marah-marah sama Bang Robi karena dia yang bertugas beli telur. Dan karena udah capek, nggak mau mikir macam-macam. Abis beberes, si Jason mutusin, udah gue mandi, abis itu langsung tidur. Nah, kasus berikutnya adalah kasus kamar mandi. Nah, kalau kamar mandi nih, biasanya nih rada-rada. Iya, rada-rada yang gimana-gimana kan. Males nih gue kalau kamar mandi sejujurnya nih. Jadi kamar mandi di rumah ini katanya cukup luas. Atapnya tinggi, ventilasinya juga tinggi. Di dalam kamar mandinya ada WC dan juga ada bak mandi. Awal-awal mandi gue ngerasa aman-aman aja. Guyuran pertama, kedua, ketiga, sampai pada sabunan gue ngedenger ada siulan. Gitu. Kayaknya. Ya sih di kamar mandi ada suara-suara. Yoi. Nah gue pikir kakak gue atau Bang Robi nih yang siulan. Gue diem sambil megangin gagang pintu yang kekunci. Makin lama siulnya makin aneh. Abis itu berubah jadi suara bocah cekikikan. Gitu kali ya. Paniklah gue kata Jason. Sambil nyoba buka pintu gue lihat-lihat sekeliling ruangan. Sampai akhirnya gue lihat ke arah bak mandi. Kayak ada sesuatu yang ngambang. Kalau dari atas kayak gumpalan rambut ngambang. Gue nyoba pastiin apa yang gue lihat nih. Semakin deket semakin aneh. Gumpalannya bergerak. Gumpalan rambut ngambang bergerak. Dari atas bak gue lihat, gue pun sadar itu bukan gumpalan. Tapi itu sosok kepala orang yang lagi tenggelam. Nyisain bagian rambut yang muncul di permukaan airnya. Rambutnya tergerai dan matanya melihat ke arah gue. Merinding gue asli gue merinding banget ini. Langsung merinding gue. Gue istighfar berkali-kali, gue lari ke arah pintu dan akhirnya terpleset. Sambil kesakitan gue panggil kakak gue. Sosok di dalam bak mandi itu masih diam sambil ngeliatin gue. Buset, berarti kayak Sadako ya? Kayak, ya mungkin kan? Kayak gitu. Nah, sadar-sadar kakak gue, Bang Robi udah ada di samping gue. Kata mereka gue lama banget di kamar mandi. Pintu kamar mandi kondisinya kebuka dan gue tergeletak di dalamnya katanya. Singkat cerita, ya warung makan jadi semakin sepi. Akhirnya usaha warung makan ditutup lah. Dan kakaknya Jason bilang ada yang nggak suka sama usahanya katanya. Tapi perasaan gue bilang ini tuh sebenarnya bukan dari mana-mana, tapi ini pengaruh dari rumah kontrakan yang mereka tinggalin. Karena udah banyak kasus kan. Karena udah banyak kasus. Tapi ya, kalau lo sendiri mandi, tiba-tiba kalau ada gue ngeliat yang aneh-aneh di kamar mandi, gue langsung keluar. Gue lebih memilih buat keluar langsung gue. Lo mendingan nggak mandi kan? Mending gue nggak mandi gue. Gila. Ini masih lanjut nggak? Lanjut sebenarnya. Sebenarnya lanjut, tapi kita harus lanjutin di episode berikutnya. Lanjutin di episode berikutnya? Yes, jadi masih ada cerita ya. Setelah warung tutup, masih banyak kejadian di rumah itu. Oh, berarti ini emang rumahnya yang bermasalah? Bermasalah, gitu. Bukan dari orang lain kiriman-kiriman? Bukan, tapi memang rumahnya bermasalah. Sepertinya rumahnya ini adalah rumah yang ibaratnya kalau bahasa Inggris condemned. Terkutuk, rumah terkutuk gitu. Oke. Om Bre, Mas Bre, Tante Bre, Sorip juga. Kita kalau mau tahu cerita selanjutnya dari rumahnya yang ditinggalin sama si Jason dan juga kakaknya dan Bang Robi, itu harus nunggu. Gue sih sejujurnya
pengen tahu detailnya kayak gimana, tapi ya gimana ya? Ya namanya orang penasaran dan takut gitu loh sebenarnya kan. Asli gue merinding om denger lu di sini malam-malam gini. Kalau mau tahu kenapa rumahnya bermasalah, nantikan part kedua dari ceritanya Jason Anger. Terima kasih Bun, udah nemenin di Kimata. Kita kembali lagi minggu depan. Jangan lupa subscribe, like, dan juga komen. Ya. Aktifin bell supaya keinfo video-video terbaru dari kita. Minggu depan saya pamit lagi ya, saya nggak usah kesini. Karena serem banget ceritanya. Nggak bisa, lu harus temenin gua. Part kedua, nantikan sesaat lagi. Dah. Deh.